Hai semuanya, selamat datang di Cerita Seram. Di channel ini kami siap membuat bulu kudukmu merinding. Makanya jangan lupa subscribe ya. Dan kali ini kita akan membahas kisah yang judulnya Misteri Uang Hilang. Tak bersisa secara misterius, langsung saja kita simak. Misteri uang hilang tak bersisa. Reza adalah seorang akuntan senior yang dikenal disiplin dan berwibawa. Tapi di balik jas rapi dan senyum profesionalnya, tersembunyi kepandaian dalam menipu sistem. Bertahun-tahun ia menyisipkan angka palsu, memindahkan dana perusahaan ke rekening-rekening pribadinya, menyamarkannya lewat laporan-laporan audit yang tampak sempurna. Tak ada yang curiga, tak ada yang berani mengusik. Ia merasa kebal hukum dan kebal karma. Namun sejak 2 bulan lalu, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Setiap kali ia berhasil memindahkan uang curian ke rekening rahasia, saldo itu langsung menghilang hanya dalam hitungan jam. Tidak ada notifikasi, tidak ada jejak transaksi. Ia cek mutasi berkali-kali, semua normal. Tidak pernah tercatat uang itu keluar. Bahkan rekeningnya tetap terlihat kosong, seolah tak pernah menerima apapun. Awalnya Reza mengira sistem bank rusak. Ia hubungi pihak bank, menekan dengan nada marah, tapi hasilnya nihil. Mereka tak menemukan kesalahan dan bahkan menunjukkan log bahwa tidak ada dana yang masuk sejak bulan lalu. Reza semakin gelisah. Ia coba menyimpan uang secara tunai dengan menarik puluhan juta dan menyimpannya dalam brankas tersembunyi di rumahnya. Tapi anehnya, saat ia membuka kembali brankas itu esok harinya, uangnya lenyap. Tidak ada tanda pembobolan, hanya sisa debu halus dan bau hangus yang menguar seperti kertas terbakar dalam diam. Ia panik. Ia coba ulangi proses yang sama, mengalihkan uang lagi, menarik tunai lagi. Tapi setiap kali, hasilnya sama. Hilang, hilang, hilang. Rasa marahnya berubah jadi takut. Ia mulai curiga pada pembantu rumah, lalu pada tukang listrik, lalu bahkan pada bayangannya sendiri. Ia pasang kamera tersembunyi di ruang brankas, hanya untuk menyaksikan hal yang lebih menyeramkan. Rekaman kosong tanpa siapapun masuk, namun uang perlahan menghilang seolah menguap dari dunia nyata. Malam-malamnya pun mulai berubah. Ia sulit tidur. Terkadang terdengar suara desahan atau bisikan dari arah brankas, seperti napas berat yang menyayat malam. "Bukan milikmu." Suara itu terdengar samar, membuat bulu kuduk Reza berdiri. Ia mulai merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pencurian. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, tapi sangat nyata dalam rasa takutnya. Ia mencoba mengabaikan, mencoba berpikir rasional. Tapi siapa yang bisa menjelaskan uang miliaran rupiah bisa hilang dari dompet, brankas, bahkan rekening digital tanpa bekas? Dan mengapa hanya uang haram yang ia curi yang menghilang, sementara sisa gajinya yang kecil tetap utuh? Di depan layar laptopnya yang menampilkan saldo ramal, Reza akhirnya berbisik lirih, "Ya Allah, apa yang sebenarnya sedang terjadi padaku?" Sejak kejadian uang yang terus-menerus hilang itu, malam-malam Reza tidak lagi tenang. Ia mulai merasakan kehadiran yang tak terlihat, sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan rumahnya. Kadang ketika berjalan melewati lorong, ia merasa ada mata yang menatap dari pojok langit-langit. Kadang ia bangun tengah malam hanya untuk mendapati pintu brankas terbuka, meski ia yakin sudah menguncinya dengan sidik jari. Puncaknya terjadi ketika Reza memutar ulang rekaman CCTV di ruang kerja pribadinya. Ia ingin mencari bukti perampokan gaib, tapi yang ia temukan justru sosok hitam berdiri kaku di depan brankas selama berjam-jam tanpa bergerak sedikit pun. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya kepala hitam dengan mata merah membara, memandangi tempat uang haram itu biasa disimpan. Namun anehnya, saat rekaman itu diundur 5 menit sebelumnya, sosok itu tidak ada. Berkali-kali Reza mencuci tangan dan wajahnya dengan air wudhu, meski ia sendiri sudah jarang salat. Ia merasa ingin membersihkan diri, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia coba menghubungi paranormal, membayar mahal untuk menutup lubang rezeki gaib yang katanya menyebabkan uangnya lenyap. Tapi satu malam setelah paranormal itu menginap, orang itu kabur dini hari, meninggalkan kertas bertuliskan, "Rumahmu tidak butuh dukun, tapi kamu butuh taubat." Keesokan harinya Reza menerima email dari alamat tak dikenal. Subjeknya hanya satu kata, "Bayar." Isinya adalah foto-foto dirinya di kantor, saat sedang melakukan manipulasi keuangan yang bahkan ia sendiri lupa pernah terjadi.
Setiap foto disertai angka transfer yang dulu ia curi. Tidak ada nama pengirim, tidak ada penjelasan, hanya kebenaran yang datang menyeringai, menguliti ketenangan batin Reza yang sudah lama mati. Malam itu, ketika memandangi layar ponsel sambil duduk sendirian, ia mendengar suara dari balik kaca jendela. Satu persatu akan kau kembalikan, entah dengan harta, entah dengan nyawa. Ia melonjak, membuka tirai, kosong. Hanya pantulan wajahnya sendiri yang terlihat pucat, dengan mata cekung seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Reza mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia melihat kantong-kantong uang yang ia curi berubah menjadi tangan-tangan kurus, menangis dan memohon hak mereka dikembalikan. Tangan-tangan itu mencoba meraih lehernya, seolah ingin mengingatkan, "Kami bukan angka, kami adalah peluh dan air mata." Ia terbangun sambil berkeringat, nafas terengah dan jantung berdebar seperti dikejar malaikat maut. Ia ingin berhenti, ingin menebus. Tapi ia tidak tahu kepada siapa ia harus meminta maaf. Ia bahkan tak tahu siapa yang sebenarnya telah ia rugikan karena sistem yang ia buat begitu rapi, begitu busuk. Dan ia mulai sadar bahwa hukum dunia mungkin bisa ia kelabui, tapi langit mencatat segalanya, dan catatan itu kini menuntut pembayaran. Dan di cermin kamar mandi rumahnya malam itu, muncul tulisan samar seolah ditulis dengan uap air. Masih belum cukup. Dalam keputusasaan yang memuncak, Reza akhirnya ingat akan satu hal yang lama ia tinggalkan. Masjid. Suatu malam, dengan tubuh lesu dan mata sembab, ia melangkahkan kaki ke sebuah musala kecil di pinggir kota. Ia tidak tahu kenapa kakinya membawanya ke sana. Mungkin karena lelah dikejar bayangan, atau mungkin karena hati yang sudah muak dengan dunia yang tak bisa lagi ia genggam. Di musala itu, ia bertemu seorang ulama sepuh yang dikenal dengan sebutan Kiai Arif. Wajahnya bersih dan tenang, seperti air di danau yang tak pernah terguncang angin. Reza menceritakan semua yang ia alami, uang yang hilang, suara misterius, sosok bayangan, dan ketakutan yang terus menghantui. Ia tidak menutupi keburukan yang ia perbuat. Untuk pertama kalinya, ia jujur. Kiai Arif mendengarkan tanpa menyela. Lalu ia berkata, "Pelan, rezeki yang kau ambil tanpa ridha pemiliknya adalah seperti api yang dibungkus dalam kertas. Sekalipun kau simpan rapi, ia akan membakar tanganmu sendiri." Reza hanya bisa menunduk. Hatinya seperti diguyur sesuatu yang asing. Rasa bersalah yang selama ini ia tolak, kini menyatu dalam dirinya. Reza bertanya, "Apa ini azab?" Kiai itu menjawab, "Ini bukan azab, ini peringatan. Karena jika Allah sudah benar-benar murka, kamu tak akan diberi kesempatan untuk menyadarinya." Kalimat itu seperti palu yang menghantam dadanya. Ia sadar, meski semua hartanya lenyap, Allah masih memberinya waktu untuk bertobat. Waktu yang tak semua orang dapatkan. Kiai itu lalu memberikan sehelai kertas dan berkata, "Tulis nama-nama orang yang kau curangi. Jika tak tahu namanya, ingat tempat dan waktu. Sebutkan niatmu untuk mengembalikan. Jangan pikirkan jumlahnya. Allah yang akan menilai keikhlasanmu." Reza pulang malam itu dengan hati gemetar. Bukan karena takut, tapi karena harapan baru yang perlahan menyala di dalam kegelapan. Selama berhari-hari, Reza menyendiri. Ia menulis daftar panjang di sebuah buku catatan. Nama-nama, tanggal, transaksi, semua ia coba ingat. Kadang ia menangis, kadang terdiam lama. Setiap nama terasa seperti batu yang ia lemparkan ke danau dosanya sendiri. Tapi tiap kali ia menulis, rasa dadanya yang sesak perlahan terasa lebih ringan. Di malam ke-7, saat ia selesai menulis nama terakhir yang bisa ia ingat, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat seseorang bersorban putih datang padanya, menggenggam catatannya dan berkata, "Kau telah memulai perjalanan pulang. Tapi ingat, jalan pulang tidak cukup dengan niat. Kau harus melangkah, walau tanpa harta." Ketika bangun, ia tak lagi takut pada bayangan, pada bisikan, atau pada rekening kosong. Ia tahu kini, perjuangannya baru saja dimulai. Rekening Reza tetap kosong. Semua asetnya perlahan menghilang secara misterius, baik secara gaib maupun lewat proses hukum, karena audit internal akhirnya mencium jejaknya. Namun anehnya, Reza tidak lagi gelisah. Ia tak lagi bangun di tengah malam karena bayangan gelap atau suara-suara bisikan.
Ia malah merasa lebih tenang dalam kemiskinan yang sekarang ia alami dibanding kemewahan yang dulu dipenuhi ketakutan. Setiap hari, ia membawa buku catatannya dan menyusuri tempat-tempat yang dulu pernah ia jadikan ladang kejahatan. Ia mendatangi satu persatu mantan karyawan, mitra kerja, bahkan satpam dan OB yang tanpa sadar pernah ia curangi. Ia meminta maaf, menjelaskan, dan berkata dengan jujur bahwa ia tidak punya uang untuk mengganti semua, tapi ia ingin mencoba, walau dengan tenaga, waktu, atau doa. Beberapa orang menerima dengan mata berkaca-kaca, beberapa mencaci maki, tapi Reza tetap diam dan menunduk dalam. Ia tahu ini bukan tentang tanggapan mereka, ini tentang dirinya dan Tuhan. Ia bekerja serabutan, mengajar anak-anak kecil akuntansi dasar, mengantar barang untuk tetangga, dan membersihkan masjid. Semua hasil ia sisihkan untuk membayar kembali satu persatu daftar itu, semampunya. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di emperan rumah kontrakannya, ia kembali melihat bayangan hitam itu. Tapi kali ini berbeda. Sosok itu tidak mengancam. Ia hanya berdiri jauh di ujung jalan, lalu perlahan membalikkan badan dan menghilang ke dalam kegelapan. Dan untuk pertama kalinya, Reza tersenyum kecil. Ia merasa, entah bagaimana, bahwa mereka telah mulai memaafkannya. Esok paginya, Reza mendatangi Kiai Arif dan menyerahkan buku catatannya. Sang Kiai membacanya perlahan, lalu berkata, "Engkau tak akan pernah bisa mengembalikan semua sepenuhnya, karena bukan soal nominalnya. Tapi Allah melihat kesungguhanmu. Dan kesungguhan itu, Reza, adalah awal dari pengampunan." Reza menangis di hadapan Kiai itu. Air matanya bukan lagi tangisan ketakutan, tapi tangisan pelepasan. Seperti luka yang akhirnya dibersihkan dan dibiarkan sembuh perlahan. Ia merasa bebas, bukan karena tak dikejar utang, tapi karena beban jiwanya mulai diangkat oleh sesuatu yang lebih besar dari logika, rahmat Tuhan. Hingga akhir hayatnya, Reza hidup sederhana. Tapi namanya menjadi buah bibir di lingkungan tempat ia tinggal, bukan karena kejahatan masa lalunya, tapi karena tobatnya yang tulus. Ia menjadi pengingat hidup bahwa setiap dosa, sekecil atau sebesar apapun, akan menuntut balas. Kecuali jika kita benar-benar kembali. Karena kadang uang bisa hilang tanpa jejak, tapi jejak dosa tak akan hilang, kecuali hati benar-benar pulang. Selesai.